Shalom, puji nama Tuhan pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah. Bahkan mungkin ini ibadah perdana kita selama pandemi ini, tetapi itu semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Seperti di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita tahu bahwa kalau sampai hari ini kita masih dalam keadaan yang sehat, itu semua karena kasih karunia Tuhan dan bukan karena usaha kita. Manusia bisa berusaha, tetapi jika Tuhan mengatakan Tuhan tidak berkehendak, maka semuanya tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita mau satukan hati kita. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan dan kita mengatakan bahwa sungguh besar kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami.
percaya akan kasih kuasa-Mu dalam diri kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau hadirat-Mu melingkupi setiap kami Tuhan, mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga pagi hari ini setiap kami Tuhan yang datang pada pagi hari ini mendapatkan lawatan-Mu Tuhan. Setiap kami yang datang dengan rasa haus, kami boleh dipuaskan Tuhan dengan hadirat-Mu. Setiap kami datang dengan letih lesu Tuhan, untuk memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan berikan kesembuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur. Kami mau bersuka cita di dalam-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan, karena Engkau Allah yang sudah memilih kami, karena Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami dari segala dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami. Mari umat Tuhan bersama-sama kita mau katakan amin. Di dalam hadirat Tuhan saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan bahwa kasih-Nya yang begitu besar, yang lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukan kita, menyelamatkan dan memulihkan kehidupan kita. Dia sudah memilih kita, Dia menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Kita mau angkat sebuah pujian yang mengatakan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara yang besar dalam kehidupan kita.
melakukan perkara-perkara yang besar. Apapun hari ini yang jadi persoalan kita, ketika kita percaya kepada Tuhan, Dia akan melakukan segala sesuatu yang luar biasa, yang mungkin itu tidak pernah timbul di dalam hati dan pikiran kita. Itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita akan siapkan hati kita. Kita minta Allah Roh Kudus untuk memberikan kita hati yang mau dibentuk, untuk Dia tumbuh di dalam setiap rencananya. Haleluya.
berikan bagi kami untuk mulai membangun ibadah berjemaah pada hari Minggu ini. Terima kasih Bapa, sungguh indah rencana-Mu bagi setiap kami umat-Nya. Dan hamba menyerahkan diri dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus untuk menyampaikan kabar baik bagi seluruh umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pada hari ini kita bersyukur untuk kasih-Nya yang sudah menolong kita sehingga kita dapat berhimpun bersama membangun ibadah secara on-site atau ibadah berjemaah. Nah, saudaraku, hari ini Mbak Uti dan Bu Eli mohon maaf tidak hadir bersama saudara karena beliau berdua mewakili saya untuk hadir dalam ibadah konsep yang pertama untuk jemaat GBTKP di pusat. Kalau tidak, Bu Eli menggantikan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya kalau berdiri harus menjaga keseimbangan, dan dalam kondisi itu saya kurang fokus kalau berkhotbah. Karena itu saya mohon maaf, saya berkhotbahnya duduk. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, dalam kesempatan pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk membangun ibadah dan pelayanan kita lebih sungguh lagi, lebih bergairah lagi. Walaupun kita berada dalam kondisi pandemi, ya, tetapi kita harus tetap bersemangat memakai kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka untuk kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada minggu yang lalu saya mengikuti rapat PMBK, dan dalam rapat tersebut kita bersama-sama bersepakat untuk membangun ibadah sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ibadah hanya boleh 1 jam saja, tidak lebih dari 1 jam. Dan dalam event Natal kita tidak boleh berpesta, ya. Kita hanya boleh beribadah, merayakan kelahiran Yesus dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat, sehingga kita semua di Kota Malang ini sudah mulai membuka pintu gereja kita, dan kita berbenah, menata dan mempersiapkan ibadah berjemaah. Saudara yang dikasih Tuhan, memang tidak boleh banyak-banyak. Kapasitas gedung kita dapat menampung berapa, maka dari totali kemampuan daya tampung dibagi 50%, yang 50% itu dipakai untuk Bapak Ibu jemaah dan pelayan Tuhan duduk bersama membangun ibadah. Dan gedung kita ini bisa menampung sekitar
150 sampai 200, tapi petang kalau 200, kalau 150 masih oke lah, lega. Nah, dari hitungan itu diambil separuh, 75 idealnya. Tetapi ketika Satgas gereja kita menata bangku dan memberi nomor 1 sampai dengan 53 atau 54, nah, itu ketemunya segitu. Lebih dari itu tidak bisa, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, renungan Alkitab pada pagi hari ini bertema layanilah Tuhan dengan bergairah. Layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Mari bersama membaca dalam Roma 12 ayat 9 sampai dengan 12 dan 16. Saya bacakan Roma 12 ayat 9 sampai dengan 12 dan 16. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin. Saudara, bersyukur pada Tuhan Yesus, Sang Khalik alam semesta raya, yang sangat mengasihi kita semua dan memelihara kita semua dalam genggaman kasih dan kuasanya. Tuhan Yesus adalah Khalik semesta alam raya dengan segala isinya. Dia yang menciptakan, Dia yang mengatur, menyelaraskan segala sesuatu dalam rencana baiknya. Nah, dalam genggaman kasih dan kuasanya, Beliau pelihara kita. Beliau pelihara kita, bela kita semua, dan kita semua merasakan sendiri masing-masing kalau kita mendengar kabar-kabar dari media, dari tetangga, dan sebagainya. Tentu secara manusiawi hati kita ketar-ketir, ya. Waktu anak saya pertama itu mau menantikan kelahiran anaknya yang kedua, dia harus mengikuti pelatihan di BNN NTB selama 1 minggu dari pagi sampai malam. Nah, dia yang punya gawe, dia harus ada di situ dan dia harus bergaul dengan banyak orang dalam ukuran waktu yang melampaui batas daya tahan tubuhnya, sehingga pada ending dari pelatihan tersebut
dia sakit dan dinyatakan kena COVID. Padahal sudah dekat hari persalinan, istrinya akan melahirkan. Pas dekat dengan hari persalinan istrinya, dia kena COVID, harus dirawat sendiri, begitu, apa namanya itu, ya mandiri, apa namanya, isolasi mandiri. Isolasi mandiri di rumah temannya yang rumahnya itu kosong, nggak dipakai, di sebelah rumah Sony. Isolasi mandiri di situ selama 1 minggu, lalu dicek kembali melalui proses medis, dinyatakan sembuh, sehingga boleh mendampingi istrinya untuk pergi ke rumah sakit menjalani proses persalinan sampai lahir dengan selamat bayi perempuan. Jadi saya punya cucu 3, 1 pria, 2 perempuan. Puji syukur pada Tuhan, ibunya sehat, anaknya sehat, Sony juga sehat. Saya di Malang hanya bisa berseru dalam doa, Tuhan tolonglah anakku, sembuhkanlah, supaya dia bisa mendampingi istrinya dalam masa persalinan. Itu adalah kemurahan Tuhan, kuasa dan kasih-Nya memeluk kita secara pribadi. Dan Tuhan ingin agar kita memahami hal itu, bahwa dalam genggaman kasih dan kuasa-Nya yang berdaulat atas segala sesuatu, pada masa pandemi yang merajalela di planet bumi ini, kita umat-Nya dikaruniai kesehatan yang prima, dikaruniai perlindungan, pembelaan, bahkan diberi kesempatan untuk membangun pelayanan dan kurban dan ibadah seperti yang kita kerjakan hari ini. Saya berterima kasih kepada tim musik, tim multimedia, ya, dan teman-teman yang solid berkorban, memikirkan, mendayagunakan potensinya untuk menyajikan ibadah secara online. Dan itu adalah kasih kuasa Tuhan yang dicurahkan dalam hidup mereka, sehingga mereka berjuang untuk kita dapat beribadah secara online. Dan menjelang kita akan buka ibadah secara onsite, teman-teman yang tergabung dalam Satgas Covid juga berjuang, berjerilah bagaimana menata ruang ini menjadi nyaman untuk ibadah dalam peraturan prokes, ya. Dan mereka telah menyajikannya untuk kita semua bisa hadir melalui proses protokol kesehatan. Nah, saudaraku, Tuhan berkenan agar kita berdampingan sebagai anggota keluarga Allah yang saling mengasihi, saling support dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang manfaat, dan kita boleh saling mendahului dalam hal memberi hormat
Itu adalah ajarannya bagi kita untuk membangun kebersamaan yang bersehati, kebersamaan yang saling support, kebersamaan yang saling menghormati. Itu adalah nilai-nilai yang Tuhan ingin kita kerjakan. Dan terima kasih seluruh pelayan Tuhan yang hadir hari ini telah mengerjakannya apa yang Tuhan mau. Kita berdampingan dengan saling mengasihi, saling mensupport dalam hal-hal yang baik dan manfaat, saling mendahului dalam memberi hormat kepada sesama saudara dalam Kristus. Yang ketiga, Tuhan berkenan jika roh kita menyala-nyala, roh manusia dalam kita, roh kita berkobar-kobar, menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan sesama anggota tubuh Kristus. Walaupun di situasi pandemi, kita tetap harus roh ini menyala-nyala. Manusia batinnya kita, manusia roh kita berkobar, menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan jemaatnya, ya. Dan tetap bersukacita dalam pengharapan. Ketika kita membangun pelayanan, ketika kita membangun ibadah, hati kita ini bersukacita, berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan berjanji bahwa latihan ibadah itu sungguh-sungguh penting, karena mengandung janji untuk masa kini dan masa yang akan datang. Setiap kali kita berkobar-kobar, bersukacita untuk membangun ibadah, membangun pelayanan dengan mengutamakan nilai-nilai yang Tuhan kehendaki, maka itu semua menjadi hal yang sangat berkenan kepadanya. Tetaplah sabar di masa kesesakan ini dan semakin bertekun dalam doa-doa kepada Tuhan. Biarlah kita semua kerjakan hal-hal ini. Arahkanlah pikiranmu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan mempersulit dirimu dengan pikiran yang terlalu tinggi, yang terlalu jauh dari kita. Jadi Tuhan mau kita mengarahkan segenap pikiran, niat kita kepada perkara-perkara yang sederhana, yang bisa kita pikirkan dan kerjakan. Selebihnya yang kita tidak mampu, kita berserah kepada Tuhan. Itulah hal-hal yang harus kita perjuangkan dalam membangun kebersamaan yang bersehati dalam korps pelayan Tuhan. Kita adalah pelayan Tuhan yang diizinkan untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat. Maka kita harus mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang sederhana, yang praktis, tapi manfaat gede, ya. Dan kita memikirkan semua itu dengan serius dan seraya berserah pada hikmat dan kuasa Tuhan untuk menolong kita semua, sehingga dalam kebersamaan ini
kita bisa saling membangun. Itu yang Tuhan mau, dan saya percaya Tuhan memberkati semua bentuk perjuangan kita sebagai umatnya. Ya, saudaraku, akhir kata saya mengucapkan kembali terima kasih kepada semua saudara-saudara para pelayan Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah pagi hari ini, yang merupakan simulasi ibadah onsite dengan aturan prokes yang cukup ketat. Dan kiranya melalui simulasi ibadah onsite di pagi hari ini, khusus pelayan-pelayan Tuhan, akan menginspirasi dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang nanti akan juga mengikutinya dalam ibadah online nanti yang akan dikerjakan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa surga, kami berterima kasih atas pertolongan-Mu, sehingga pagi hari ini kami dapat bersama-sama hadir melayani Tuhan dan melayani sesama pelayan-pelayan Tuhan di Gereja Bethel Tabernakel Kristus Pelepas Cabang Sukun. Terima kasih Bapa, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kepadamu, ampunilah kami dan tunjukkanlah kepada kami bagaimana kami memperbaiki yang kurang menjadi sesuai dengan apa yang Kau kehendaki di masa-masa yang akan datang. Hamba berdoa bagi semua pelayan Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat akal budi. Tuhan memberkati mereka dengan bimbingan kuasa-Mu yang menyelaraskan semua bentuk pelayanan menjadi satu kesatuan yang kokoh, satu kesatuan pelayanan yang sehati, kesatuan pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan dan memberkati jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, kiranya Roh Kudus membakar roh mereka untuk berkobar-kobar melayani Tuhan, untuk membangun ibadah berjemaah, ibadah onsite mulai minggu depan. Terima kasih. Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami di berbagai lini-lini pelayanan. Pakailah mereka. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga bagi bangsa dan negara. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi dengan stafnya, dengan kesehatan yang prima. Tuhan karuniakan hikmat akal budi. Tuhan bentengi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang bagi kepentingan rakyat. Tuhan berkati mereka. Tuhan memberkati sinode kami, Gereja Bethel Tabernakel di seluruh Indonesia. Tuhan juga memberkati Gereja Bethel Tabernakel Kristus Pelepas di kota Malang ini.
pakailah kami menjadi mitra kerajaan Allah untuk menyalurkan, mengalirkan kasih Tuhan kepada sesama. Berdoa pula bagi perkumpulan berkat malam Gemah Kasih, di mana ada banyak hamba-hamba-Mu dan para profesional yang tergabung di sana. Jagailah hidup mereka, bentengilah mereka dengan pasukan malaikat-Mu. Kesehatan yang prima dikaruniakan bagi mereka. Tuhan memberkati dan membimbing mereka semua. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang berulang tahun di pagi ini, di hari ini. Tuhan memberkati mereka, cita-cita harapan mereka dipenuhi dengan segala kebaikan-Mu. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan, berkatilah hati dan pikiran mereka dengan damai sejahtera-Mu. Kekuatan kuasa kebangkitan-Mu menopang hidup mereka secara rohani, jiwani, dan raga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat kerajaan dari Sang Bapa mengalir atas hidup-Mu, kasih karunia dari Sang Putra memenuhi hidup-Mu, sehingga Engkau bangkit sebagai gereja Tuhan yang misioner. Kesaksian hidup-Mu menjadi berkat bagi sesama. Persekutuan Roh Kudus, penghiburan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus menyertai-Mu, menyegarkan iman dan pengharapan-Mu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang tahapan mengikuti ibadah onsite. Jadi gereja kita mulai minggu depan akan menjalankan ibadah onsite, ibadah ragawi, ibadah berjemaah seperti ini dengan melalui sistem undangan. Jadi nanti dari pihak Satgas akan berikan kepada masing-masing ketua rayon 10 form pendaftaran. Nanti ketua rayonnya akan memikirkan sopo jemaat di rayon 1, di rayon 2, di rayon 3, di rayon 4 yang akan diundang. Nah, syarat pertama adalah sudah divaksin 1 dan 2. Jadi orang yang mau ikut ibadah itu harus sudah divaksin 1 dan 2. Kemudian yang kedua, mereka harus mengisi form pendaftaran secara jujur. Tidak boleh menyembunyikan sesuatu, ya. Jadi jujur mengisi form pendaftaran itu. 2 minggu yang lalu pergi luar kota enggak? Nah, kalau 2 minggu yang lalu pergi luar kota enggak boleh ikut, ya. Sekarang sedang batuk atau sedang flu atau sedang pilek, harus jujur isinya, nggak boleh goro gitu ya. Nah, lalu tanda tangan di form tersebut. Nah, form tersebut harus dibawa
ke gereja pada hari Minggu saat mereka mau ibadah, atau lebih baik dikumpulkan kembali kepada ketua rayonnya, sehingga nanti ketua rayonnya bisa WA ke Satgas yang akan ikut minggu besok, nama ini. Nah, itu sudah sangat membantu sehingga tim Satgas bisa mencatat di buku tamu seminggu tekoi wong iki dari raya 1, dari raya 2, dari raya 3, dari raya 4. Tinggal nunggu form yang sudah diisi itu untuk diserahkan kepada tim Satgas sebelum minggu kalau oleh ketua rayon. Tapi kalau dibawa sendiri masing-masing ya pada hari Minggu itu ya. Tapi lebih baik, lebih afdol kalau form yang sudah diisi oleh jemaat yang diundang itu diserahkan kembali kepada ketua rayonnya, sehingga ketua rayon akan memberikan info by WA kepada tim Satgas sehingga mereka bisa membukukan jumlah orang yang akan hadir dan siapa saja dari rayon mana, begitu. Dan semua pelayan-pelayan Tuhan juga mengikuti aturan yang sama. Setiap mau pelayanan selalu ingat, aku kudu ngisi form dan aku harus serahkan kepada tim Satgas. Karena memang demikian dilakukan, diberlakukan di semua gereja. Nah, karena gereja kita ini mayoritas lansia, maka prosedur daftarnya itu secara manual supaya mereka yang tidak bisa secara via email atau apa dan sebagainya, mereka yang nggak bisa tetap bisa ikut ibadah kalau prosesnya manual ya. Setiap kali datang ke gereja, tolong nanti ditularkan kepada teman-teman semua, harus sudah bermasker, parkir tertib, tidak usah ngumpi di sana, langsung menuju halaman gereja, cuci tangan di wastafel, kemudian menuju ke meja daftar ulang, di cek suhu badannya, kemudian diberi nomor oleh tim Satgas, Bapak duduk di nomor ini, nanti ada tim yang mengarahkan, nanti duduknya di nomor yang sudah diberikan oleh tim Satgas. Masuk, sebelum masuk Bapak Ibu kalau kolektor, perpuluhan, korban syukur, kurban Natal dan lain sebagainya, Anda sudah siapkan di rumah, dimasukkan envelope di rumah, dikasih catatan di amplopnya, ini korban apa, gitu ya, dari siapa, begitu. Kemudian begitu Bapak Ibu diarahkan masuk gereja, masukkan persembahan itu di kotak persembahan yang ada di depan. Ikuti ibadah dengan duduk di nomor tempat duduk yang sudah diberikan. Nanti ibadah selesai, Bapak Ibu yang duduknya berada dekat pintu akan keluar lebih dahulu. Lari selanjutnya ikuti, lari selanjutnya ikuti. Jadi jangan terombol-terombolan ya. Jadi sabar untuk berjalan sesuai urutan. Dari orang yang terdekat dengan pintu itu yang keluar dulu. Setelah keluar tidak boleh, aku tak nyuntuh sih, ya, aku tak kerawon sih, mampir ke depot, jangan, tak boleh ya. Jadi langsung pulang, sarapan di rumah. Sampai di rumah cuci tangan dulu, ganti baju, ya,
langsung bajunya masukin ke ember ya, ganti baju baru supaya bersih dan sehat bagi anggota keluarga ya. Itu yang Tuhan inginkan dan diinginkan juga oleh pihak protokol kesehatan gereja maupun wilayah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Bapak Suratman, Ibu Eunike Setiawati, Bapak Nono Mulyadi Akas, Ibu Sumarlin, Bapak Mujiono, Ibu Aryani, Ibu Sujina, Ibu Nini Sulastri, Ibu Yayu Handayani, Ibu Yosianha Ayu Santoso. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Markus, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak William, Jadwal pelayan Tuhan Minggu 12 Desember 2021. WL Bapak Puji Haryanto, Singer Ibu Ida Rawati.